Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah. Pada hari ini ya ikhwah, kita akan mencoba membuat sebuah video sebagai reaksi terhadap video yang telah mungkin hari ini telah viral, yang telah dibahas oleh teman-teman kita yang lain, bahwasanya perlu hal ini kita lakukan sebagai mengkonter pemahaman yang bisa membawa umat ini kepada kefasikan, yang bisa membawa umat ini kepada kekufuran. Maka perlu rasanya ini kita counter supaya umat ini tidak terpengaruh kepada pemahaman-pemahaman di luar agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu rasanya kita bikin. Kenapa? Karena ini adalah tuntunan dari agama kita sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat dari kamu itu, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka perlu rasanya hal ini kita bikin untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya dari Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran," siapa saja yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadih, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup merubah dengan powernya, dengan tangannya, fa bilisanih, maka hendaklah sampaikan dengan lidahnya, maka hendaklah berdakwah. Fa illam yastati', maka kalau itu juga dia tidak sanggup, maka cukup ingkari dari hati kita. Ya, dzalika ad'aful iman. Tetapi itu adalah selama-lamanya iman. Kalau yang nggak peduli orang mau kenal yang ini Islam, Buddha, Hindu, nggak jadi masalah. Yang ini pengagumnya Muhammad, pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Iya. Yang mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Iya. Yang juga pengagum Buddha, pengagum Siddhartha Gautama. Iya. Tapi yang bukan pengikut Siddhartha Gautama. Tapi yang mengikuti apa yang diikuti oleh Siddhartha Gautama. Iya. Yang juga sangat kagum sama Yesus. Iya. Yang salut sekali dengan perjuangan Yesus. Tapi yang bukan pengikut Yesus. Yang pengikut apa yang diikuti oleh Yesus. Iya. Ya. Begitu pula yang sangat kagum sekali dengan Siwa, tapi yang bukan pengikut Siwa. Iya. Ya. Yang kagum dengan semua tokoh-tokoh spiritualis ini, mereka punya karya-karya yang luar biasa. Dengan Qur'annya, dengan Tripitakanya, dengan Injilnya, dengan Wedanya, dengan Bhagavad Gitanya, itu karya-karya besar. Iya. Bukan orang sembarangan yang mampu melahirkan karya-karya seperti itu. Iya. Dan yang sangat kagum dengan orang-orang itu. Seperti yang kita tampilkan di dalam video ini, bahwasanya Hyang Wildo ini bukanlah dari pengikutnya Nabi Muhammad. Dia meyakini Allah, tetapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi juga dia tahu dengan Allah, tetapi dia tidak mengimani Rasulullah SAW. Ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib baginya untuk mengimani Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak sekali dalil dan ayat mengatakan bahwa wajibnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di antaranya seperti yang mungkin telah kita kenal, yakni ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul.
Dalam ayat lain Allah mengatakan, ma atakamur rasul fakhuduhu ma naha ankum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah, jauhilah. Artinya apa? Ketika Hyang Waldo mengatakan bahwa dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad, artinya dia bukanlah bagian dari agama ini. Sekali lagi, berarti dia bukanlah bagian dari agama ini. Kenapa perlu kita bikin reaksi ini? Ya karena itu tadi, bukan kapasitasnya untuk berbicara agama Islam, tetapi dia berbicara tentang agama Islam. Dia seorang seniman, seorang pelukis, tapi berbicara tentang agama Islam. Bukan kapasitasnya. Bukankah Allah telah mengatakan, fas'alu ahla zikri, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak mengerti. Jangan ditanyakan kepada seniman, bertanyalah kepada kiai, bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ustaz, bukan kepada seorang yang bukan bidangnya. Maka perlu ini kita waspadai ya ikhwah. Kemudian yang kedua, dia beranggapan bahwasanya Al-Quran itu adalah karyanya dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini kita jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang meliharanya Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran bukanlah karya dari Nabi Muhammad SAW, tapi ia adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran bukanlah karya dari Nabi Muhammad SAW, melainkan ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau baca kitab suci itu harus menyeluruh. Kalau nggak tahu bahasa Arab atau bahasa asing, baca terjemahannya cukup. Yeah. Baca aja udah, dengan kepolosan hati, dengan kejernihan pikiran. Kita akan dapat bimbingan Tuhan. Baca berkali-kali, jangan cuma dengar dari para kiai atau para pendeta. Yeah. Ayatnya cuma dipilih. Kita baca dengan sendiri, baca sendiri seluruh kitab suci itu. Kalau kita percaya dengan Quran, baca Quran secara menyeluruh. Yeah. Kita percaya dengan Tripitaka, baca Tripitaka secara menyeluruh. Jangan separuh-paruh, jangan sepenggal-sepenggal. Memang benar bahwasanya untuk memahami agama itu, kita butuh memahami kitab suci itu secara keseluruhan. Butuh membaca kitab suci itu secara keseluruhan. Tapi dari penampilan yang ia tampilkan, ini tidak meyakinkan kita bahwasanya tidak sembarangan kita ada adabnya kita untuk membaca Al-Quran dan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Butuh ilmu tajwidnya, butuh ilmu sifatul hurufnya, butuh ilmu-ilmu penunjang lainnya untuk memahami Al-Quran. Tidak bisa hanya dengan membaca Al-Quran kemudian kita baca terjemahan, kemudian kita simpulkan sendiri. Ini adalah sebuah kebatilan. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, bahwasanya kita tidak boleh mengambil, mengartikan dan menerjemahkan Al-Quran dengan logika kita. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran dengan logikanya semata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka.
Ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW bagi siapapun yang mengamalkan Al-Quran, mengambil Al-Quran, memahami Al-Quran dengan logikanya semata, maka hal ini akan membahayakan bagi dirinya, akan membahayakan keselamatan bagi dirinya dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah neraka. Dalam kitab suci itu bahwa semua yang bertentangan tidak ada, semua yang bertentangan itu ilusi. Begitu yang. Iya. Dunia dan akhirat juga termasuk ilusi. Surga dan neraka ilusi. Lahir dan mati juga ilusi. Ya. Siang malam ilusi. Semuanya tidak nyata. Jadi kalau kitab suci mengatakan adanya neraka dan surga, itu tidak berbicara tentang tempat. Apa surga dan neraka itu keadaan? Berbicara tentang psikologi. Keadaan atau gimana? Berbicara tentang mentalitas. Yang Waldo mengatakan bahwasanya surga neraka itu adalah ilusi. Dunia akhirat itu ada ilusi. Silakan dia meyakini seperti apa yang ia pikirkan. Tapi tidak untuk kita umat Islam. Sekali lagi, tidak untuk kita umat Islam. Saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan mereka itu mendustakan hari kiamat, kata Allah. Dan Allah telah menyiapkan api menyala-nyala bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. Ini adalah balasan bagi mereka yang mengingkari hari kiamat. Banyak dalil yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, banyak ayat yang Allah sampaikan ancaman bagi mereka yang mendustakan hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu semua mulut ditutup, mulut mereka ditutup, maka akan berbicaralah tangan mereka, maka akan berbicaralah kaki mereka tentang apa yang telah mereka perbuat. Maka ikhwan fiddin, kepada kalian wahai kaum muslimin, kepada saudaraku kaum muslimin, bahwasanya kita tidak boleh meyakini kecuali agama kita sendiri. Silakan apa kata orang fanatik terhadap agama? Ya, kita butuh fanatik terhadap agama kita sendiri. Tidak boleh kita mengingkari pada hari pembalasan, karena ini adalah ajaran kita, ajaran mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya yang sering dibilang sama orang, bersyukur maka nikmatmu akan lebih kutambahkan. Bertambah. Gitu ya. Yang. Ya kalau di tingkat anak-anak memang seringkali surga neraka digambarkan dengan tempat yang serem-serem. Itu kan hanya untuk nakutin anak-anak. Ya. Supaya tidur, supaya makan, supaya berbuat baik. Ya. Bagi orang dewasa ya nggak perlu lagi. Kata pembawa acaranya bahwa kata orang, kalau kita pandai bersyukur maka nikmat itu akan kutambah. Ini adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur maka nikmat itu akan kutambah, kata Allah. Tapi kalau jika kamu kufur maka terimalah azabku yang sangat pedih, kata Allah. Jadi itu bukan perkataan orang. Perlu kita sampaikan ini. Ya, ini bukan ungkapan manusia, tapi ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Hyang Wildo, bahwasanya azab neraka itu hanyalah untuk menakut-nakuti anak-anak. Anda ini sangat meremehkan sekali dari ajaran Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah itu telah diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira dan kabar petakut? Inna arsalnaka bil haqq naziru basyiru wa nadhira. Sungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, yakni Al-Quran, untuk memberi kabar gembira dan beri peringatan.
Kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga, dan ancaman dan kabar petakut bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab neraka. Ini sudah jelas nasnya bahwasanya orang-orang yang tidak mengimani, yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah ilusi dan hanya menakuti anak-anak, maka ini adalah sangat-sangat keliru, dan ini sangat-sangat ngawur, bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan ajaran kita. Ingatlah wahai kaum muslimin, apa yang difirmankan oleh Allah dalam sebuah suratnya, dalam sebuah ayatnya, innal ladzina kafaru bi ayatina, sungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami, kafir dengan ayat kami, saufa nuslihim naro, kami akan masukkan mereka dalam neraka, kata Allah. Kullama nadijat kuludum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Kullama nadijat juluduhum, setiap kulit mereka hangus, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka rasakan azab. Inilah nanti azab bagi orang-orang yang mengingkari keberadaan ayat-ayat Allah, akan keberadaan surga neraka Allah. Maka bagi mereka siksa, azab yang pedih. Setiap kulit mereka hangus, Allah ganti lagi dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Ini ancaman ya, ancaman bagi mereka yang tidak mau mengimani, yang tidak mau mengimani akan keberadaan yaumil qiyamah. Ini akidah kita umat Islam. Terserah kalau yang wildonya memiliki kepercayaan lain, pemahaman yang lain. Tapi ini kita peruntukkan untuk umat Islam. Jangan kita ikut-ikutan, tetapi berpegang teguhlah kepada apa yang Allah turunkan, kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan dua pedoman bagimu, kata Allah. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu akan selamat, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnat Rasul. Ya, yakni kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnatur Rasul, dan sunnah Rasulullah SAW, yakni hadis. Hadis inilah dua pedoman yang mesti kita ikuti. Tidak boleh kita mengikuti pedoman yang lain. Inilah wujud iman kita kepada Allah, dan ini adalah wujud iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, kita ingatkan kepada saudaraku kaum muslimin. Maka hendaklah berhati-hati kita di akhir zaman ini, karena akan banyaknya penyimpangan-penyimpangan akidah, akan banyaknya penyesatan-penyesatan akidah. Berpegang teguhlah dengan agama kita, berpegang teguhlah kepada agama kita. Sungguhnya di akhir zaman itu akan banyak ruwaibidah. Kata Rasulullah, akan muncul ruwaibidah sebelum datangnya Dajjal, itu akan munculnya ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Adalah orang-orang fasik yang berbicara tentang urusan umat. Maka kita perlu mewaspadai akan hal ini, karena Rasulullah telah menyampaikan akan hal ini. Barangkali ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.